Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi komunikasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam organisasi karena hampir seluruh aktivitas kerja melibatkan proses penyampaian dan penerimaan informasi. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan organisasi akan sulit tercapai. Yang pertama ada pengertian dan fungsi komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan dan pemahaman arti dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi komunikasi tidak hanya soal penyampaian pesan, tetapi juga memastikan pesan tersebut dipahami dengan benar. Dalam organisasi, komunikasi memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai fungsi manajemen. Karena komunikasi digunakan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kerja. Kedua, sebagai media feedback, yaitu untuk mengetahui apakah pekerjaan sudah sesuai dengan target atau belum. Ketiga, emotional sharing, di mana komunikasi menjadi sarana mengekspresikan perasaan, dukungan, dan motivasi. Keempat, ada persuasion, yaitu mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan. Dan yang terakhir, information exchange, yaitu pertukaran informasi yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat berjalan efektif. Selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari sender, yaitu pihak yang mengirimkan pesan. Pesan tersebut kemudian melalui proses encoding, yaitu mengubah ide menjadi simbol atau bahasa. Setelah itu ada message, yaitu pesan yang disampaikan, dan channel, yaitu media atau saluran komunikasi yang digunakan. Selanjutnya penerima melakukan decoding, yaitu menafsirkan pesan, lalu menjadi receiver. Dalam proses ini bisa terjadi noise atau gangguan, baik berupa gangguan fisik, psikologis, maupun teknis. Terakhir adalah feedback, yaitu respon dari penerima yang menunjukkan apakah pesan dipahami atau tidak. Selanjutnya yaitu ada jenis, saluran, dan arah komunikasi. Dalam organisasi terdapat saluran komunikasi formal dan informal. Saluran formal mengikuti struktur organisasi, sedangkan informasi informal lebih fleksibel seperti komunikasi antar teman kerja. Dilihat dari arahnya, komunikasi dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, downward communication, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan. Kedua, ada upward communication, dari bawahan ke atasan. Ketiga, ada lateral communication, yaitu komunikasi antar karyawan yang memiliki level yang sama. Selain itu, ada juga jaringan komunikasi seperti small group, networks, dan grapevine, yaitu komunikasi informal yang menyebarkan secara cepat dalam organisasi. Oke, selanjutnya ada mode komunikasi. Mode komunikasi dibagi menjadi 3. Pertama, oral communication, yaitu komunikasi lisan seperti rapat atau diskusi. Kedua, written communication, yaitu komunikasi tertulis seperti email atau laporan. Ketiga, ada nonverbal communication, yaitu komunikasi tanpa kata-kata seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Ketiga, mode ini saling melengkapi dan harus digunakan secara tepat agar pesan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada pemilihan saluran komunikasi. Dalam memilih saluran komunikasi, perlu diperhatikan channel richness, yaitu seberapa banyak informasi yang bisa disampaikan melalui suatu saluran. Pesan yang kompleks sebaiknya disampaikan melalui saluran yang kaya informasi, seperti komunikasi tatap muka. Selain itu, pemilihan metode komunikasi juga mempertimbangkan keamanan informasi, terutama dalam organisasi yang menangani data penting atau rahasia.
Selanjutnya ada komunikasi persuasif. Apa sih komunikasi persuasif itu? Komunikasi persuasif bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Terdapat dua jenis pemrosesan pesan, yaitu automatic processing, di mana penerima tidak berpikir terlalu mendalam, dan controlled processing, di mana penerima menganalisis pesan secara lebih kritis. Efektivitas komunikasi persuasif dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat ketertarikan, pengetahuan awal, kepribadian penerima, serta karakteristik pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi. Apa aja sih hambatan dalam komunikasi itu? Dalam praktiknya, komunikasi sering mengalami hambatan. Beberapa hambatan tersebut antara lain filtering, selecting perception, informasi overload, emosi perbedaan bahasa, silence, communication apprehension, hingga lying. Jika hambatan ini tidak dikelola dengan baik, maka pesan dapat disalahartikan dan menurunkan efektivitas kerja. Kesimpulannya yaitu, komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Semakin kecil ketidakpastian dalam komunikasi, maka semakin tinggi tidak kepuasan kerja. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan metode, mode, dan saluran komunikasi agar pesan dapat diterima dengan baik. Sekian penjelasan mengenai materi komunikasi dalam perilaku organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.